Damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita sekalian. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat untuk menjalankan hidup kita hari ini. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Dan hari ini kita akan merenungkan dari Injil Lukas bab 9 ayat 1 sampai 10. Mari kita bersama-sama mendengarkan firman. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam kisah perjumpaan Yesus dan Zakheus, ada poin yang bisa kita petik. Yang pertama, anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Inilah misi utama Allah dalam diri Kristus ketika ia datang ke dunia. Membawa semua orang untuk bersatu dengan Bapa. Membawa semua orang untuk mengalami keselamatan. Ia ingin memperbaharui dunia di dalam satu kata, keselamatan. Orang yang buta melihat, orang yang tuli mendengar, orang yang bisu berbicara, orang yang lumpuh berjalan, orang berdosa diampuni, orang yang sakit disembuhkan, orang yang mati dibangkitkan. Ini suatu misi yang luar biasa. Hari ini kita mendengar kisah Zakheus, seorang berdosa, diselamatkan Tuhan. Itu poin yang pertama. Allah datang untuk membawa misi keselamatan. Yang kedua, dalam misi keselamatan, yang paling penting bagaimana manusia merespon kedatangan Tuhan. Orang yang merespon akan mendapatkan kasih karunia itu. Akan bersatu di dalam misi itu. Dan mengalami keselamatan. Zakheus adalah contoh dari orang-orang yang merespon. Ketika Tuhan melewat, ia berlari untuk melihat Tuhan. Kata berlari, dikatakan ia berlari mendahului untuk melihat Tuhan. Siapakah Yesus? Berlari adalah satu perjuangan, satu usaha untuk bagaimana ia bisa sampai kepada surga. Sampai kepada kemuliaan Allah. Sampai kepada kekudusan. Karena ia merasa ia orang berdosa. Berlari adalah suatu usaha manusia untuk terus mengejar kemuliaan Allah. Zakheus dalam usahanya itu, karena ia merasa pendek lalu ia memanjat supaya bisa melihat Yesus. Saudara-saudari, ketika kita dalam usaha pencarian, mungkin ada tantangan-tantangan seperti Zakheus orangnya pendek. Banyak tantangan yang akan kita alami. Persoalan, godaan. Disinilah kita dituntut. Masihkah kita mau berjuang terus seperti Zakheus? Berjuang untuk sampai bisa melihat Allah. Bisa melihat kemuliaan Allah. Yang ketiga, pada saat kita sampai kepada kemuliaan Allah, disinilah kita dituntut sikap kerendahan hati.
Ketika kita telah mengalami kasih karunia Allah, jangan pernah menjadi sombong. Kesombongan rohani itu hal yang paling buruk. Sakeus mengajarkan kita makna kerendahan hati. Ketika ia melihat Tuhan dan Tuhan memanggilnya, Sakeus turun. Makna ketika Sakeus turun dari pohon adalah makna kerendahan hati. Aku harus berada di bawah Allah. Aku harus berada di bawah kaki Allah. Aku harus mencium kakinya. Aku harus menerima berkat dari tangannya. Aku harus mengangkat kepalaku untuk melihat Tuhan. Bukan sebaliknya. Ini makna kerendahan hati. Ia tidak berdiri pada puncak kemuliaan, puncak kekuasaan, puncak kekayaan, puncak kehebatannya. Tetapi ia turun ke bawah. Tuhan, aku tidak pantas berada kepadamu. Tetapi ketika Tuhan masuk ke dalam kehidupan Sakeus, apa yang dilakukan oleh Sakeus? Ia menerima Yesus dengan sukacita. Pertobatan Sakeus membawa sukacita. Inti dari persatuan dengan Allah adalah sukacita. Inti dari pertobatan adalah sukacita. Hanya orang-orang yang bertobat yang bisa menemukan sukacita di dalam Allah. Saudara-saudari, dosa tidak pernah membuat orang hidup di dalam sukacita. Sakeus mengajarkan kita makna kebahagiaan, sukacita, kegembiraan yang sempurna hanya di dalam dan bersama Allah. Di luar itu, makna kebahagiaan adalah hoax. Makna kebahagiaan hanyalah sebuah kepalsuan. Sakeus memberikan kita makna kebahagiaan sejati hanya di dalam Allah. Saudara-saudari, maukah kita mengalami kisah seperti Sakeus hari ini? Semoga kita pun ingin berlari mencari Tuhan. Kita ingin masuk ke dalam kehidupan Tuhan dan mengalami kasih karunia. Sebab itulah tujuan Tuhan. Ia ingin mencari dan menyelamatkan kita. Semoga kita semua hari ini boleh berkata, Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini. Tuhan memberkati kita dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.